warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai cara mengumpulkan dan menyajikan data statistik. Oke, sebelum ke pembahasan, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Kita dari kelompok 3, perkenalkan dengan saya Ananda Risma Ramadhani, dan di sini ada teman-teman saya, yaitu ada Mas Gihon, Mbak Kartina Pratiwi, Mas Saiful Rijal, Mas Bayu Ivandri, Mbak Septia Indah, Mbak Farida Juwana, ada Mas Wahyudin, dan ada Mbak Indriarti Wayuni, Mbak Siti Mardia, dan Mas Muhammad Andrianto. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ke bagian tabel nilai yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Mardia. Baik, lanjut kita mencari tabel dari nilai statistik mahasiswa dengan mencari nilai N terlebih dahulu. Dengan rumus N sama dengan count, lalu di blok nilai statistik, hasilnya adalah 100. Kita mencari nilai terkecilnya dengan sama dengan min, di blok lagi nilai statistiknya, dapat hasil nilai yang paling terkecil yaitu 33. Nilai terbesar sama dengan max, di blok lagi, dapatlah hasil nilai 99. Lalu range, rumusnya itu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Lanjut kita mencari kelas dengan sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log M, lalu hasilnya adalah 8. Lalu kita mencari data intervalnya, yaitu nilai range dibagi nilai kelas, dapatlah hasil 9. Baik, selanjutnya masuk ke interval. Interval itu diambil dari jumlah rank. Rank dibagi kelas. Untuk kelas pertama, awal diisi dari kelas terkecil. Pada tabel tersebut, nilai terkecil adalah 30. Nah, kemudian kita ketik di tabel samping 30 dengan rumus sama dengan P4 tambah 9. Kemudian di kelas selanjutnya, kita masukkan dari kelas tertinggi dengan rumus sama dengan RM tambah 1. Lalu dilanjutkan ditambah sama dengan PS tambah 9. Kemudian dari hasil tabel kelas kedua, kita tarik ke bawah dan akan muncul nilai-nilai selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk langkah selanjutnya mencari nilai contips sama dengan contips buka kurung blok nilai statistik lebih dari sama dengan interval terkecil atau 33, blok nilai statistik lagi kurang dari interval terbesar atau 42, tutup kurung, lalu klik enter. Ikuti cara seperti sebelumnya untuk mengisi kolom frekuensi contips. Ke bawah lakukan seperti cara di video berikut ini. Apabila sudah terisi semua, tinggal jumlahkan. Sama dengan sum, buka kurung, blok nilai frekuensi contips dari atas sampai bawah, tutup kurung, lalu klik enter.
Selanjutnya kita blok tabel frekuensi frekuensinya. Setelah kita blok tabel frekuensi, kita masukkan rumus sama dengan frekuensi, lalu kita masukkan nilai statistik mahasiswa dan juga nilai terbesar interval. Setelah itu nilai frekuensi telah muncul, kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok dari tabel 13 sampai tabel akhir yang hasilnya 100. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tengah. Rumus nilai tengah itu sendiri adalah sama dengan interval terkecil kita tambahkan dengan interval terbesar. Sebelumnya kita kasih kurung dulu ya teman-teman. Lalu kita bagi 2 untuk menghasilkan nilai tengah. Untuk menghasilkan semua nilai tengah, kita tarik aja semuanya ke bawah. Lalu di sini kita akan mencari nilai batas atas, yaitu interval terbesar ditambah 0,5. Lalu tarik ke bawah, dan di sini hasilnya akan muncul semua nilai batas atas. Untuk selanjutnya nilai batas bawah. Cara menemukan nilai batas bawah dengan cara sama dengan klik interval terkecil dikurangi 0,5, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah supaya nilainya muncul semua. Selanjutnya, cara untuk mencari nilai frekuensi kumulatif Lensden, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan, lalu klik nilai frekuensi atau frek di kolom U5, dan klik enter. Selanjutnya, untuk kolom Lensden berikutnya, dengan cara memasukkan rumus sama dengan, lalu klik nilai Lensden di kolom Y5, ditambah dengan kolom U6 di nilai frekuensi atau frek. Lalu klik enter, maka akan didapatkan nilai 23. Ikuti cara seperti sebelumnya untuk mengisi kolom-kolom Lensden ke bawah. Lakukan seperti cara di video berikut ini. Sama dengan klik kolom Y8 ditambah dengan nilai frekuensi atau frek U9. Lakukan hal yang sama untuk kolom Lensden berikutnya. Sampai terisi semua dengan nilai-nilai Lensden. Pastikan rumus yang dimasukkan dan juga kolom yang diklik sudah benar dan sesuai agar hasil yang didapat tepat. Pindah ke kolom Lensden yang masih kosong dengan cara diblok dan ubah format menjadi persentase. Lalu masukkan rumus sama dengan klik kolom Y5 dibagi 100. Maka akan didapatkan hasil 13%. Selanjutnya ke tabel frekuensi kumulatif Morden, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan, lalu klik di kolom N3, lalu klik enter. Di tabel berikutnya kita masukkan rumus sama dengan AA5 di kolom kumulatif Morden, lalu dikurang U5 di kolom frekuensi atau frek, maka hasilnya ketemu 87. Lakukan hal yang sama untuk mengisi kolom selanjutnya. Sama dengan AA7 dikurang U6 di kolom frekuensi atau frek. Maka hasilnya 56. Sama dengan AA9 dikurang U9, maka hasilnya 24.
Lalu di kolom berikutnya kita isi rumus sama dengan AA5 dibagi 100, lalu kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan ketemu semua. Untuk menentukan persentase yaitu dengan cara rumus sama dengan terus U5 dibagi 100. Kemudian tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, terus dikasih tanda persen. Berikutnya kita menentukan interval 33 sampai 42 itu apakah benar jumlahnya 13. Dengan cara diblok untuk nilai statistik mahasiswa, kemudian pilih performatan bersyarat. Apakah benar jumlahnya 13? Kita kasih tanda merah, ternyata benar jumlahnya ada 13. Kemudian kita menentukan yang kedua interval 63 sampai 72 apakah benar 15 dengan cara yang sama. Kita kasih tanda kuning, ternyata benar jumlahnya ada 15. Untuk berikutnya kita menentukan interval 93 sampai 102 dengan cara yang sama, diblok juga, terus performatan bersyarat. Apakah benar jumlahnya ada 8? Nanti kita kasih tanda hijau. Benar, untuk interval 93 sampai 102 jumlahnya ada 8. Untuk berikutnya kita membuat grafiknya atau diagramnya ya. Kita sisipkan diagram yang kita mau pilih. Kemudian masukkan data dengan ngeblok frekuensinya. Nih. Sebagai berikut data diagramnya. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan cara membuat diagram yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama itu kita sisipkan dulu, terus yang kedua kita pilih data, terus yang ketiga itu kita klik di diagram yang pertama, maka akan otomatis muncul di diagram kita yang kedua yang ada judulnya, yang ada contohnya judul bagan. Nah, yang ketiga itu kita blok tabel frekuensinya, lalu kita klik di diagram yang kedua tadi, lalu kita blok lagi batas bawahnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke diagram yang ketiga, cara membuatnya. Masih sama langkah-langkahnya kayak diagram yang kedua tadi. Setelah itu kita blok yang less than yang ada angka 13-nya, lalu kita klik ke diagram yang ketiga tadi. Setelah itu lalu kita blok lagi yang more than yang ada angka 100-nya, kita blok sampai ke bawah, lalu kita klik ke diagram tersebut. Lalu kita klik yang kolom batas atas. Setelah itu selesai cara membuat diagram yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai pengumpulan dan penyajian data statistik dari kelompok 3. Semoga bisa mudah dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.